Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Saya Reza Pratama, saya Nadi, saya Rizky Mauliana, Dan saya Fikri Siwardana. Di sini kami berempat untuk menyampaikan materi tentang konsep depresiasi, penurunan nilai, dan depresi. Jadi pembahasan pada materi kami ialah yang pertama ada konsep depresiasi, yang kedua ada penurunan nilai, yang ketiga ada depresi. Yang pertama ada konsep depresiasi. Apa sih depresiasi? Jadi depresiasi itu merupakan proses menyebar biaya barang yang kita pakai lama, kayak mobil, mesin, lemari, dan lain sebagainya, ke beberapa tahun ke depan. Karena barang-barang itu makin lama akan makin turun nilai harganya atau nilai pada barang tersebut. Jadi bukan karena langsung kita ngitung semua pas kita beli, kita pecah biayanya ke tiap tahun selama barang itu masih berguna. Kemudian kenapa sih kita perlu sama depresiasi? Jadi yang pertama itu biar fair di laporan keuangan, supaya biaya barang dicocokkan dengan pendapatan yang dihasilkan setiap tahun. Kemudian yang kedua, ditunjukin nilai aset yang realistis, biar kelihatan nilai sisa barang yang sebenarnya di laporan keuangan. Dan yang ketiga ada penting buat pajak. Jadi beban depresiasi bisa mengurangi penghasilan karena pajak. Jadi pajak dibayar lebih kecil. Kemudian apa yang mempengaruhi depresiasi? Yang pertama ada biaya perolehan aset. Jumlah total yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset termasuk biaya pembelian, pengiriman, dan pemasangan. Kemudian yang kedua ada nilai residu atau yang sering disebut dengan nilai sisa. Nilai perkiraan aset setelah habis masanya. Kemudian yang ketiga ada masa manfaat ekonomis. Berapa lama aset tersebut bisa digunakan dengan produktif. cara hitung depresiasi gampang aja kok. Nah, yang pertama ada metode garis lurus atau straight line. Pertama ini paling simple karena biaya perolehan dikurang oleh nilai residu terus dibagi sama masa manfaat. Jadi tiap tahun beban depresiasinya sama, flat aja. Nah, yang kedua yaitu rumusnya. Rumusnya yaitu beban depresiasi sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu dibagi masa manfaat. Nah, untuk contohnya ada di bagian bawah sini. Nah, yang kedua yaitu metode saldo menurun atau declining balance. Yang pertama depresiasi gede di awal, makin lama makin kecil. Benar-benar kayak barang baru yang cepat turun harganya. Nah, rumusnya yaitu beban depresiasi sama dengan presentase depresiasi dikali nilai buku. Yang ketiga, metode unit produksi atau unit of production method. Pertama, hitung beban depresiasi berdasarkan seberapa sering atau banyak barang itu dipakai. Cocok buat aset yang dipakai nggak rata setiap tahun. Untuk rumusnya, beban depresiasi per unit sama dengan beban perolehan dikurang nilai residu dibagi total estimasi produk. Tahap kedua, penurunan nilai. Penurunan nilai aset itu terjadi ketika nilai yang tercatat buat suatu aset lebih tinggi daripada jumlah yang bisa kita dapatkan lagi. Intinya aset itu nggak bisa dihasilkan uang sebanyak yang kita harapkan lagi. Kalau udah kayak gini, perusahaan harus mengurangi nilai aset supaya sesuai sama nilai yang bisa didapat. Mengapa penurunan nilai penting? Jika perusahaan memiliki aset yang nilai menurun, hal ini dapat mempengaruhi laporan keuangan. Dengan mengetahui penurunan nilai ini, perusahaan bisa memberikan informasi yang lebih akurat tentang seberapa banyak aset yang mereka miliki dan
kondisi keuangan mereka secara keseluruhan. Bagaimana cara mengukur penurunan nilai? Yang pertama, identifikasi aset yang mungkin mengalami penurunan nilai. Perusahaan perlu rutin memeriksa apakah ada aset yang menunjukkan tanda-tanda menurun nilai, seperti penurunan nilai pasar atau performa yang memburuk. Yang kedua, hitung jumlah yang dapat dipulihkan. Jika ada indikasi penurunan nilai, perusahaan perlu menghitung berapa nilai yang bisa diperoleh kembali dari aset tersebut. Dan yang ketiga, catat penurunan nilai. Jika nilai tercatat lebih tinggi dari jumlah yang dapat dipulihkan, perusahaan harus mencatat kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi. Contohnya, misalnya sebuah perusahaan memiliki mesin yang tercatat dengan nilai 1 juta rupiah. Setelah pemeriksaan, ditemukan bahwa nilai yang dapat dipulihkan dari mesin tersebut hanya 700.000. Dalam hal ini, perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai sebesar 300.000 dan mengubah nilai tercatat mesin menjadi 700.000. Tahap ketiga, yaitu deflasi. Apa sih itu deflasi? Deflasi adalah cara untuk menghitung kekurangan nilai dari sumber daya alam yang dimiliki oleh perusahaan, seperti tambang dan minyak atau gas alam. Sama seperti depresiasi yang digunakan untuk menghitung berkurangan nilai barang-barang seperti mesin atau bangunan. Deflasi digunakan khusus untuk sumber daya alam yang terbatas jumlahnya. Tujuan deflasi, tujuannya untuk mencatat berkurangan nilai sumber daya alam yang diekstraksi atau digunakan agar laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi sebenarnya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menghitung deflasi. Salah satunya adalah metode unit produksi yang menghitung deflasi berdasarkan jumlah sumber daya yang diekstraksi. Metode lainnya adalah deflasi persentase yang sering digunakan untuk tujuan pajak. Metode perhitungan deflasi. Yang pertama, metode unit produksi, yaitu metode ini menghitung deflasi berdasarkan jumlah unit yang diekstraksi selama suatu periode. Rumusnya yaitu biaya deflasi per unit sama dengan biaya tercatat aset dikurang nilai residu dibagi jumlah total unit yang dapat diekstraksi. Dan yang kedua, metode deflasi persentase. Metode ini digunakan di beberapa negara untuk tujuan perpajakan, di mana persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh untuk dari ekstraksi sumber daya digunakan sebagai dasar perhitungan deflasi. Contoh perhitungan depresiasi. Misalkan sebuah perusahaan memiliki tambang dengan biaya akuisisi sebesar 1 juta dan nilai residu sebesar 100.000. Total estimasi sumber daya yang dapat diekstraksi adalah 100.000 ton batu bara. Jika perusahaan mengekstraksi 10.000 ton batu bara dalam 1 tahun, perhitungan deflasi untuk tahun tersebut adalah biaya deflasi per unit, yaitu 1 juta dikurang 100.000 dibagi 100.000 sama dengan 90.000. 90.000 dibagi 100 yaitu 9 per ton. Biaya depresi untuk per tahun depresi yaitu 10.000 ton dikali 9 per ton yaitu 90.000. Jadi biaya depresiasi yang dicatat dalam laporan laba rugi untuk tahun tersebut adalah 90.000 US dollar. Baiklah, selesailah penyampaian materi kami. Saya ucapkan terima kasih.